Saat ini pembersihan masih terus dilakukan oleh pihak BPBD dan PUPR dari Pemprov Jabar untuk membantu evakuasi batu yang berserakan di tengah jalan, mengingat satu mobil ini mengangkut batu hampir 100 ton, sementara untuk satu kendaraan lainnya masih belum bisa dievakuasi dan batu masih berada di muatan truk tersebut. Ribuan masyarakat masih terus menyaksikan proses evakuasi dan kemacetan sudah tidak bisa dihindari lagi dari kedua arah, macet total, dan ambulan juga sudah disiapkan mengingat dugaan sementara masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan dan juga truk yang masuk ke dalam bangunan bengkel mobil tersebut. Dugaan sementara truk yang terguling ini belum menabrak truk temannya yang berada di depannya, hingga mobil tersebut nyelonong masuk ke bengkel mobil dan menabrak beberapa ruko sebelum akhirnya masuk ke dalam bengkel mobil. Peristiwa tersendiri terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi. Ambulan juga sudah siaga, beberapa korban sudah dilarikan ke rumah sakit, namun sejauh ini kita belum bisa memastikan. Dikabarkan 2-3 orang sudah tadi meninggal dunia, namun belum diketahui pasti karena ada beberapa mobil pribadi yang dihantam truk ini, sekitar 4 kendaraan pribadi yang dihajar. Di antaranya ada pickup, ada Suzuki MPV, ada sedan. Dan sejauh ini masih terus proses evakuasi masih terus dilakukan. Sejumlah personil diturunkan baik dari BPBD, Satlantas Polres Subang, hingga pihak PUPR dan Dinas Kebersihan untuk membantu evakuasi material batu yang tertumpuk di jalanan hingga jalanan bisa kembali normal, mengingat saat ini kemacetan terus sudah terjadi sangat panjang sekali. Kecelakaan truk pengangkut material batu untuk proyek Patimban ini bukan baru kali ini terjadi, namun sering terjadi dan sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan khususnya. Namun sejauh ini belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian agar mengatur jam lalu lintas kendaraan pengangkut proyek pembangunan akses tol Patimban tersebut yang sudah berlangsung sekitar hampir 6 bulan terakhir ini. Proyek pembangunan tol Patimban ini memang sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat, mengingat masyarakat jarak tempuh menjadi lambat. Angkot juga mengaku biasanya bisa sampai 4 rit sehari, sekarang hanya 2 rit karena lalu lintas sangat tersendat oleh kendaraan iring-iringan truk pengangkut material batu di proyek Patimban. Saat ini evakuasi masih terus dilakukan untuk membersihkan material batu di jalanan agar jalanan bisa kembali normal. Masyarakat juga masih terus menyaksikan proses jalannya evakuasi. Kita akan coba lebih dekat melihat keruntuhan di dalam bengkel ini. Dan seperti ini. Oh, berarti ini mobil beren ya? Di dia merenya? Mobil di dia ya, maaf. Mobil dia kosong ya. Kosong ya? Ya, live lagi. Live mang. Live. Coba kurang. Bisa sambil. Bisa.
Ya pemirsa, ini sedang penanganan laka antara truk ya. Ini letaknya di depan kantor DPM TSP Subang. Saat ini petugas gabungan dari BPBD, Dishub, kepolisian sedang mengevakuasi jalanan ya. Jalanan, membersihkan material yang menghalangi jalan. Untuk sementara korban masih didata dulu oleh pihak berwenang dan sudah dievakuasi. Ini keadaan truk yang menabrak ke salah satu bengkel di Subang. Ini truk menabrak mobil yang ada di bengkel. Ini truk ini membawa material untuk ke proyek tol akses Patimban. Korban meninggal berapa? Kabarnya baru 3. Baru 3. Sama si ayah kan bantuan tuh si ayah belum tentu ayah. Tadi no. Terus bawa ke rumah sakit. Coba ke RSUD. Pasti ke RSUD ya. Dua motor. Di sini bisa enak kalau kan apa agak rame emang sih kan. Coba kontaknya mana? Kayak Wilham. Tadi orang tidak itu tambahkan. Nah ini puing-puing bekas diseruduk oleh kendaraan tronton pengangkut material batu untuk proyek pembangunan tol Pelabuhan Patimban. Ini sejumlah ruko, tadi ada 5 ruko yang dihantam oleh truk ini, bagian depannya hancur hingga puing-puingnya sampai ke sini. Dan di tempat saya melaporkan ini adalah sebuah bengkel mobil yang cukup besar di depan kantor DPM TSP atau Dinas Perizinan atau depan Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang, lokasi kecelakaan ini. Nah, ini puing-puingnya. Peristiwa ini terjadi sekitar kurang lebih pukul 8, dan dugaan sementara mobil yang terguling itu mengalami remblong hingga menabrak mobil yang berada di kamera saat ini, hingga akhirnya mobil ini nyelonong menabrak 5 ruko dan 1 bengkel mobil di tempat saya melaporkan saat ini. Bengkelnya dan dugaan sementara masih ada beberapa korban, kemungkinan masih ada beberapa korban yang terjepit di reruntuhan ini, namun kita belum bisa memastikan apakah ada korban atau tidaknya di dalam tumpukan material bangunan batu maupun kendaraan ini. Saat ini masih terus dievakuasi, proses evakuasi boleh menggunakan 2 kendaraan derek dan 2 eskavator untuk mengangkut material batu dan mengevakuasi mobil yang saat ini masih terus dilakukan. Pihak kepolisian juga terus berjaga dan jalan juga sudah ditutup, kemacetan sudah tidak bisa dihindari dari kedua arah, dari arah Bandung menuju Subang maupun sebaliknya dari Subang menuju Bandung. Saat ini kemacetan sudah berlangsung dari sejak sejam lalu sudah mengalami kemacetan dan baik, untuk sementara laporan langsung, nanti kita akan coba mengecek ke rumah sakit untuk memastikan jumlah korban dalam kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan ini.